karena nanti ada 3 pemateri yang akan mempresentasikan materinya, dan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia, yang mana pada hari ini ada 3 narasumber, yakni yang pertama adalah Ibu Endang Lestari SPD MPD, kemudian Ibu Insinyur Indriani AP SD MSI, dan untuk narasumber adalah Dr. Herlina MPD. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah sabar menunggu untuk jalannya acara. Marilah untuk acara pertama kita buka tentunya dengan berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk selanjutnya adalah sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hiyadah Robania. Kami persilakan, Ibu. Bu Ustazah. Iya, lupa dinyalain mood ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam ya Allah, Masya Allah. Baik, sebelumnya Bu Ustazah ini merupakan pengurus di Pesantren Islam Center Bingbas ya. Oke. Monggo Ibu, waktu kami. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita bisa belajar bersama terkait entrepreneurship, khususnya kita sebagai perempuan di sini juga bisa ikut terlibat di masyarakat secara umum, gitu ya. Kemudian di zaman sekarang ini ada beberapa hal, skill-skill yang mungkin sangat-sangat diperlukan, seperti cara bernegosiasi, kemudian membaca peluang, tim, dan lain sebagainya. Harapannya nanti seluruh peserta dapat bisa mendapatkan inspirasi dan bisa secara nyata dari ilmu-ilmu beliau. Kemudian yang kami hormati di sini saya ucapkan kepada moderator Bu Intan, PhD kandidat, kemudian narasumber hari ini, Masya Allah, ada Bu Endang Lestari SPD MPD yang nanti akan membahas terkait good praktis usaha bimbel rumahan bagi generasi Z. Masya Allah, itu dari rumah kita bisa menghasilkan seperti itu. Kemudian juga ada Bu Insinyur Indriani AP STMSI nanti yang akan memaparkan terkait implementasi inovasi teknologi limbah pasca panen padi STAM menjadi berikat bahan bakar. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu hal yang bernilai. Masya Allah sekali ya. Kemudian ada Bu Dr. Herlina MPD nanti yang akan membahas terkait semangat entrepreneurship di era milenial. Harapannya kita semua dapat bisa mendapatkan manfaat dan bisa diterapkan, setidaknya bisa menghasilkan istilahnya inovasi-inovasi apa yang bisa kita ambil di sekitar kita seperti itu. Profesi entrepreneurs ini juga sudah dicontohkan dari zaman dulu ya, seperti Bunda Khadijah, istri Nabi Muhammad yang dulu sebagai profesinya sebagai pedagang, yang memang dia seorang wanita bisa sukses
kemudian mempunyai akhlak yang baik dan terkenal, itu Masya Allah. Harapannya nanti kita sebagai perempuan juga bisa mencontoh idola-idola kita seperti Bunda Khadijah, istri Nabi Muhammad, dari yang sekitar kita itu bisa menghasilkan dan bisa membuka lowongan pekerjaan. Jadi tidak hanya mencari pekerjaan, tapi kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan. Jadi perempuan itu jadi konotasinya tidak lagi istilahnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi juga sekarang bisa mandiri, bisa menghasilkan, bisa berkreasi, bisa berkarya, dan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai ibu ataupun menjadi istri. Masya Allah. Jadi harapannya hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan sampai selesai dan mendapatkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Nia, yang mana tadi sudah memberikan sambutannya, dan beliau adalah merupakan pengajar ya di SPDIP Madani Yogyakarta dan juga sebagai pengurus pesantren Islamic Center di Lubas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya langsung saja untuk acara webinar pada siang hari ini yang mana nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber secara panel ya. Untuk yang pertama tadi yang sampun siap tadi semuanya sudah siap. Nanti kita akan ke Mbak Endang terlebih dahulu ya, Ibu Endang Lestari SPD MPD. Namun sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Mbak Endang sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke, bentar saya. Ya, saya bacakan materinya terlebih dahulu. CV. Baik, mungkin untuk CV saya langsung perkenalan saja, nggih Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia dan seluruh rekan-rekan di Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia, khususnya Branch Yogyakarta, di mana hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dengan para anggota, yang mana mungkin bila dilihat dari ketiga pemateri ini mungkin saya paling junior ya, antara Ibu Indri dan juga Ibu Dr. Herlina. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Endang Lestari, jadi saya merupakan dosen di Politeknik LPP Yogyakarta, begitu Bu. Nah, selain itu saya juga sebagai yang mengurusi kerjasama baik nasional maupun internasional dalam Politeknik LPP. Di lain itu, saya juga sebagai entrepreneur tentunya, karena saya mengambil tema di sini adalah good practice, yang artinya usaha yang memang saya jalankan dan sampai hari ini saya masih menjalankan usaha tersebut. Selain itu, kalau untuk side job-nya banyak juga seperti TOEFL instructor dan lain sebagainya. Hari ini saya berkesempatan untuk bisa membagikan satu sharing session terkait good practice usaha bimbel rumahan bagi Gen Z. Baik, sedikit perkenalan Bapak Ibu sekalian. Jadi tempat tinggal saya aslinya itu adalah di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi tadi secara sekilas saya melihat CV dari Ibu Dr. Herlina itu kok sepertinya lahir di Purworejo juga. Apakah Ibu juga asli Purworejo ini, Bu Dokter? Saya lahirnya Bu Endang di Purworejo, terus besar di Jogja. Gitu, makanya tahu Bu Endang di Purworejo senang juga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, salam kenal Bu Dokter. Jadi saya
tempat tinggal saya di Purworejo, Jawa Tengah. Lalu saya lulus S2 dari UNY, S1-nya dari Muhammadiyah Purworejo. Masya Allah. Lalu di sini ini adalah salah satu usaha bimbel rumahan yang saya tekuni, bernama Lestari Course atau Rumah Belajar Lestari. Jadi namanya pun juga saya ambil dari nama belakang saya, itu untuk pengingat-ingat. Jadi kenapa Rumah Belajar Lestari, itu artinya adalah rumahnya Lestari yang digunakan untuk belajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya, jadi ini sedikit perkenalan saja. Ini adalah bimbel yang saya inisiatif. Jadi di sini ada 3 tempat di Purworejo sendiri, itu di 3 kecamatan yang berbeda juga. Dan ini memang tujuannya bukan full komersil seperti bimbel-bimbel yang lain. Mungkin kalau bimbel yang lain itu berada di pinggir di dekat jalan raya mungkin atau di perkotaan. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang unik ya dari bimbel saya sendiri. Jadi saya mengambil lokasi-lokasi ya tadi rumah belajar Lestari, rumahnya Lestari yang digunakan untuk belajar. Jadi saya tidak menyewa karena memang kalau yang di rumah saya memang rumah orang tua saya, lalu yang kedua itu di rumah nenek saya, lah yang ketiga itu di rumah om saya. Jadi memang tidak ada sewa menyewa di sini. Makanya nanti ketika kita berbicara usaha tanpa rugi, apakah ada di era sekarang ini usaha tanpa rugi? Jawabannya saya bisa menjawab insya Allah ada, karena saya menjalaninya. Yaitu adalah usaha bimbel rumahan. Baik, jadi kalau dari judul yang saya tampilkan tadi itu adalah usaha bimbel rumahan bagi Gen Z. Saya coba ambil 3 keywords-nya, ibu-ibu sekalian. Ada 3 kata kuncinya. Yang pertama tentu entrepreneurship atau usaha, wirausaha tadi. Yang kedua itu adalah bimbingan belajar sendiri, dan yang ketiga adalah Gen Z. Dari ketiga keyword itu, mari kita coba untuk bisa memberikan sedikit deskripsi singkat. Mungkin kalau kita berbicara tentang deskripsi, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal ataupun expert-expert yang menyebutkan, memberikan definisi terkait 3 keyword ini. Nah, ini coba saya mencoba untuk mempersingkat saja tentang entrepreneurship, tentang bimbel dan Gen Z. Nah, entrepreneurship sendiri kita tahu entrepreneurship ini adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh para entrepreneur itu sendiri atau para wirausahawan dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Nah, yang kedua tadi, keyword yang kedua itu adalah bimbel. Bimbel ini adalah saya highlight di sini, yang saya garis bawahi adalah bimbel di luar sekolah, yaitu adalah suatu kegiatan tambahan di luar sekolah yang dilakukan pasti untuk memberikan bantuan kepada para peserta didik agar mendapatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal dari apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Lalu yang ketiga adalah Gen Z. Kalau kita berbicara tentang macam-macam atau tingkatan usia peserta didik itu pasti bermacam-macam. Ada yang kita sebut generasi milenial, generasi alpha, Gen Z, dan sebagainya. Nah, di sini saya coba fokus ke Gen Z itu sendiri. Gen Z itu bisa kita deskripsikan itu sebagai generasi setelah generasi milenial. Bagaimana di sini peralihan antara generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Baik, jadi dari 3 keyword ini bisa saya simpulkan bahwa baik, sebelumnya ini ada tambahan juga tentang karakteristik dari Gen Z itu yang saya kutip dari UCMFC yang menjadi poin utama di dalam karakteristik dari Gen Z itu adalah tahun lahir mereka sampai di 2012. Mungkin ada beberapa pendapat juga yang mengklasifikasikan Gen Z itu lahirnya mungkin antara tahun berapa sampai 2000 berapa. Baik, saya di sini ambil yang sampai 2012. Lalu di sini adalah tech savvy. Jadi teknologi itu berperan penting dalam proses pembelajaran Gen Z. Menghargai perbedaan, Gen Z sudah mulai
sudah mulai mungkin dari persamaan gender mungkin, atau perbedaan kepercayaan, atau perbedaan pendapat, opini. Nah, itu di eranya Gen Z itu mereka sudah mulai menerima hal tersebut. Lalu rawan akan depresi, dan juga Gen Z itu fokus, jika dirasa sesuatu itu berguna, maka mereka akan fokus mengerjakan hal tersebut, atau rewarding. Jadi ketika ada reward itu memang penting untuk di eranya Gen Z itu, reward itu merupakan satu hal yang penting. Selanjutnya di sini ada dua hal yang saya highlight juga untuk nanti kita bisa memberikan action plan kita terhadap bimbel yang seperti apa. Gaya belajar generasi Z ini sendiri gemar berinovasi, dan tidak hanya yang mereka lakukan itu hanya fokus di dalam kelas. Mereka pun juga suka melakukan kegiatan yang outdoor atau di luar kelas, karena itu akan membuat pandangan mereka itu lebih luas nantinya. Baik, setelah kita mengetahui ketiga keyword tadi, ibu-ibu sekalian, ada entrepreneurship, ada Gen Z, dan ada bimbel. Jadi akan saya coba tarik satu action yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu-ibu sekalian nanti ketika ingin mencoba memulai usaha bimbel rumahan ya. Yang pertama itu adalah membuat bimbel yang seperti apa? Membuat bimbel yang dari karakteristik dari gaya belajar Gen Z tadi ya. Berarti bimbel yang menghargai perbedaan, menggunakan teknologi, gurunya itu bertindak layaknya teman. Jadi layaknya teman ya. Siswa dihargai dengan diberikan reward, karena tadi rewarding tadi, point rewarding. Lalu aktivitas itu harusnya diperluas tidak hanya di dalam ruangan, serta pembelajaran harus student oriented, sesuai kebutuhan mereka. Itu yang harus kita kemas dalam bimbel kita, terutama bimbel rumahan tadi. Nah, ini karena ini adalah good practice, berarti apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama ini. Jadi saya membuka bimbel rumahan itu mulai ketika saya S1, itu di 2011 semester awal saya S1, jadi saya sudah mulai untuk membuat bimbel rumahan itu sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah masih terus berjalan. Jadi adapun alasan-alasan dari orang tua ataupun dari siswa yang mengikuti bimbel itu kurang lebih saya rangkum menjadi 4 poin ini, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, orang tua sudah tidak tahu pelajaran zaman di mana putranya sekolah karena perbedaan generasi tadi. Perbedaan generasi, dan mungkin ada juga orang tua yang satu karena kesibukannya sendiri, mungkin orang tuanya juga bekerja, fokus ke pekerjaan. Jadi untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di eranya putra-putrinya sekolah itu sudah kekurangan waktu. Yang kedua itu adalah siswa kurang bisa menangkap materi atau penjelasan yang diberikan oleh guru mereka di sekolah. Yang ketiga, jadi karena memang ada beberapa sekolah, saya sebut mungkin ada beberapa guru yang tipenya itu adalah yang penting materi itu tersampaikan sampai di akhir semester. Masalah nanti siswanya itu menangkap atau tidak, nah itu nanti urusan belakangan. Jadi saya amati dari baik itu curhatan orang tua wali atau curhatan siswa-siswa bimbel saya pun mereka juga mengatakan demikian. Lalu yang ketiga, ada juga kesadaran diri siswa untuk meningkatkan prestasi. Mungkin di sekolah mereka sudah menangkap, sudah maksud apa yang dimaksud oleh guru, tapi mereka ingin memperkaya pengetahuan mereka, ingin mempertahankan prestasi, nah makanya mereka ikut bimbel itu tadi. Lalu yang keempat itu adalah mengisi waktu luang. Jadi banyak orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya itu ke bimbel untuk bisa mengisi waktu luang mereka agar tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik dan kegiatan-kegiatan yang dirasa kurang penting. Itu alasan yang saya dapatkan dari yang sudah sebelumnya. Nah, lalu dari alasan itu, dari keyword tadi, dari eranya Gen Z sendiri, lalu seperti apa sih bimbel rumahan yang dicari oleh target market kita sekarang ini di eranya sekarang? Sebelumnya kita juga harus tahu apa yang sebenarnya
konsumen kita itu, karena kita memberikan jasa, berarti apa yang mereka itu cari dalam bimbel rumahan yang mereka cari, yang mereka butuhkan. Yang pertama adalah biaya terjangkau. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa bimbel rumahan itu lebih terjangkau biayanya, mungkin lebih bisa dinegosiasikan daripada dengan bimbel komersil yang sudah berlembaga resmi, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah waktunya fleksibel. Jadi karena kita kenal langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan partner kita, dengan konsumen kita, berarti kita lebih dekat tidak hanya sebagai profesional tapi juga secara emosional. Kita waktunya fleksibel, jadi kalau kita jam sekian hari ini nggak bisa kita ganti hari. Gitu. Lalu yang ketiga, pengajar dapat membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jadi ini yang biasanya terjadi itu siswa itu mengikuti bimbel itu tujuannya untuk menyelesaikan PR-PR yang mereka tidak tahu, untuk menyelesaikan menambah info yang apa mereka dapatkan dari sekolah tidak tahu agar tahu. Tapi faktanya di bimbel-bimbel itu banyak yang juga menyediakan modul, menyediakan kurikulumnya sendiri tanpa melihat student oriented tadi, kebutuhan siswanya sendiri. Apa tujuannya? Mereka datang ke kita itu untuk apa? Nah, itu yang dimaksud mungkin menambah masalah. Jadi ditambah lagi, mereka nggak tahu, ditambah modul, tambah kurikulum sendiri, dan ditambah juga dengan penugasan tersendiri. Lalu apa bedanya bimbel yang seperti itu dengan formal, jadi pendidikan formal di sekolah. Nah, lalu yang keempat itu adalah jenis bimbel dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi bisa yang private misalnya satu kelas itu terdiri satu anak atau dua anak, atau grup itu terdiri dari beberapa anak yang mereka merasa memiliki kesamaan visi misi, kecocokan misalnya, atau yang reguler itu yang campur dari berbagai jenis sekolah, berbagai jenis tingkatan siswa. Lalu yang kelima itu adalah yang sering saya dengar adalah solusi cepat untuk menyelesaikan problem belajar. Jadi rumus-rumus instan yang dicari oleh mereka terutama untuk siswa-siswa yang melakukan mempersiapkan diri untuk ujian. Baik, dan di sini unsur-unsur dalam usaha bimbel rumahan yang harus ada, yang harus Ibu sekalian persiapkan. Jadi walaupun usaha rumahan, even di rumah kita sendiri tanpa ngontrak, begitu ya, itu kita harus tetap menyiapkan plan ini. Plan ini adalah roadmap, adalah menandakan kesiapan kita membuka sebuah usaha. Yang pertama adalah nama. Nama tadi seperti punya milik saya tadi, saya ambil tidak jauh-jauh, ada nama saya sendiri di situ. Lalu logo itu juga penting. Walaupun kita bukan sebuah lembaga besar komersil resmi, hanya rumahan, saya rasa logo itu juga penting. Lalu yang ketiga adalah moto kita apa, mendirikannya itu berkaitan dengan tujuan. Lalu tempat dan izin usaha, jadi izin usaha itu juga penting Bapak Ibu. Usaha itu juga penting Bapak Ibu sekalian, bahwa walaupun kita di rumah pribadi, tetap kita harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah kita. Lalu target marketnya itu untuk siapa? Jadi kalau di bimbel rumahan saya tadi, itu target marketnya untuk kelas sosial menengah ke bawah. Kalaupun bagaimana kalau seandainya ada yang kelas atas join, loh tidak apa-apa, tapi target market kita memang untuk yang menengah ke bawah, begitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah partner. Partner ini penting sekali. Jadi mungkin ada yang kita diistilahkan, ya kalau kita bisnis itu tidak usah mencampur adukkan dengan urusan pertemanan atau keluarga gitu, karena nanti ketika ada sesuatu masalah dalam bisnis kita, dalam usaha kita, akan berdampak pada kekeluargaan kita, ke pertemanan kita, dan sebagainya. Nah, di sini partner yang kita cari harus yang semisi, harus yang punya misi yang sama dengan kita. Jangan kita membuat usaha kita itu adalah semi komersil, tidak seluruhnya komersil, tapi partner yang kita cari itu adalah money oriented, yang sudah orientasinya dengan uang, begitu. Jadi itu tidak match, nanti juga ke depannya akan tidak baik usahanya. Lalu branding, walaupun usaha rumahan, sekali lagi Ibu-Ibu sekalian, itu penting bagaimana cara kita membranding. Kita harus unik dari usaha-usaha bimbel yang lain. Lalu ada marketing atau promosi.
ini lebih banyak caranya itu lebih bervariasi ketika kita berbicara tentang bimbel rumahan. Ada dengan media sosial, terus ada dengan kalau orang Jawa bilang gedok tular gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut. Nah, bagaimana cara kita promo ke mulut pertama itu agar mulut-mulut ini nanti Iya. penyambung lidah kita bisa memberikan impact yang baik untuk mulut-mulut atau untuk partner-partner mereka yang lain gitu. Lalu financial map ya walaupun kita merasa bahwa itu adalah usaha kita sendiri ya kita perlu untuk financial map walaupun kita nggak sewa tempat dan sebagainya. Next, ini adalah contoh izin usaha Bapak Ibu sekalian yang bisa diperoleh ya. Jadi ini saya ambil dari desa. Bisa langsung diurus gitu agar kita lebih resmi lah. Jadi walaupun rumahan tapi kita juga punya izin usaha gitu. Lalu selanjutnya kita coba masuk ke praktek ya. Jadi tadi kan ada beberapa poin-poin unsur-unsur yang harus dimiliki, yang harus kita siapkan ketika kita mau membuka usaha bimbel rumahan. Even itu adalah rumah kita sendiri ya. Yang pertama moto, kalau dari saya sendiri itu motonya adalah spreading positive vibe to us. Kenapa kok ada bahasa Inggrisnya? Karena memang basic saya kan bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Jadi di era Gen Z sekarang itu bahasa gaul itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi nanti kalau ditanya kamu les di mana gitu, oh di Lestari Course gitu. Terus oh keren ya ada motonya gitu, berbahasa Inggris. Nah itu juga secara tidak langsung sebagai sarana promosi marketing kita atau branding ya. Lalu yang kedua tujuannya, kita harus fokus ke tujuan tadi ya. Ini link and match-nya dengan target market kita. Jadi misalnya tujuan kita kalau dari saya pribadi tadi adalah memberikan jasa pendidikan bagi masyarakat pinggiran dengan biaya yang terjangkau atau semi komersil. Karena memang ketiga bimbel rumahan yang saya buat itu memang banyak mungkin orang bilang di pelosok di kecamatan yang mungkin dari segi pendidikannya kurang, dari kesadaran masyarakat sekitarnya itu untuk mengenyam pendidikan tinggi kurang. Nah, maka dari situ saya punya misi. Jadi misinya itu nggak hanya misi money oriented, tapi ada social mission yang saya jalankan di situ. Bagaimana mengangkat pendidikan di mungkin daerah-daerah yang kita sebut ya tidak tertinggal banget, tapi mungkin pelosok ya yang keinginan untuk melanjutkan studi itu masih rendah. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan zaman yang sekarang ada gitu. Nah, salah satunya juga memfasilitasi mereka dengan layanan bimbingan belajar yang terjangkau, sangat terjangkau. Jadi untuk ini nanti bertujuan dengan penentuan financial map tadi ya, bagaimana kita menerapkan tarif dan sebagainya. Mungkin di bimbel saya yang pertama, kedua, dan ketiga itu untuk tarif bimbelnya berbeda-beda. Karena apa? Karena saya sesuaikan juga dengan target market saya di daerah-daerah itu. Gitu. Jadi mungkin yang pertama akan lebih mahal dari yang kedua, dan yang kedua akan lebih murah dari yang ketiga. Jadi tidak sama. Lalu target marketnya tadi adalah menengah ke bawah. Jadi kalau yang levelnya atas itu ya, bagaimana kalau join ya tidak apa-apa. Itu malah suatu kelebihan. Lalu yang kedua tadi partner yang sudah sempat saya singgung tadi itu adalah partner yang semisi. Jadi kalau di awal tujuan kita itu adalah bukan totally money oriented, jadi memang tujuan kita di awal itu adalah semi komersil. Jadi kita harus cari partner yang memang juga punya jiwa sosial yang tinggi, terus tidak sepenuhnya apa-apa diukur dengan uang, karena nanti itu akan berdampak ke keberlanjutan. Karena saya juga pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Suatu hari saya cari partnernya ternyata beliau lebih ke money oriented. Padahal di awal kan sudah di state bahwa memang tujuan dari usaha ini itu ada sosialnya. Tidak sepenuhnya yang saya dapatkan itu untuk membiayai untuk diberikan kepada pengajar. Begitu. Lalu yang tadi branding itu juga penting walaupun kita bimbel rumahan, tapi very important untuk membrand usaha kita. Promosi itu bisa menggunakan ucapan atau medsos tadi disesuaikan dengan daerah-daerah juga di mana kita menjalankan usaha tersebut.
Nah, di sini walaupun bimbel rumahan Bapak Ibu, tapi saya coba untuk ya tadi ya, promosi itu tidak seharusnya tidak selalu kita mengeluarkan uang, tapi bagaimana caranya kita dari promosi itu ya, mereka sendiri yang membiayai dan kita dapat nama di situ. Jadi kalau di bimbel saya promosinya itu satu promosi dalam bentuk merchandise-nya itu ada t-shirt, ada kaos. Jadi kaos di sini saya berikan logo begitu dan juga moto tadi bahwa pentingnya moto. Jadi ketika kita membuat logo sendiri, Bapak Ibu itu juga harus disesuaikan dengan tujuan awal kita. Di situ saya berikan sedikit daun begitu ya, karena daun itu menurut saya daun itu bisa berfotosintesis dan menghasilkan makanan dan berfungsi untuk satu tubuh tumbuhan, baik dari akar sampai dengan batang dan ranting begitu. Jadi ada filosofinya ketika kita membuat logo. Jadi ketika nanti kita ditanya itu akan sesuai dengan tujuan awal kita mendirikan usaha tersebut. Lalu yang kedua itu adalah tumbler. Tumbler itu efektif karena itu sering dibawa kemana-mana. Jadi selain kalau kita pasang banner aja, kalau kita pasang poster di tengah jalan, ya mungkin orang aja yang lewat di jalan itu. Kalau kita nggak lewat, ya kita nggak lihat. Nah, beda kalau dengan tumbler. Tumbler itu kan sudah menyebar, satu orang bisa bawa ke banyak tempat, banyak orang yang bisa lihat. Begitu. Begitu juga dengan stiker. Stiker itu bisa juga ditempel ya oleh mereka-mereka dimanapun. Jadi banyak orang yang bisa melihat. Gitu. Itu adalah promosi secara tidak langsung yang kita gunakan ke siswa kita. Selanjutnya di sini banner atau spanduk itu juga penting untuk kelangsungan usaha kita walaupun kita bimbel rumahan ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini di bimbel ini yang pernah saya lihat ini yang pernah saya buat ini kebetulan ini yang belum saya perbaharui dahulu Bapak Ibu, yang belum saya perbaharui. Jadi di sini karena di sini kan di pedesaan ya, di suatu daerah yang mungkin kita bisa bilang pelosok begitu. Tapi apa yang di sini brandingnya itu di situ saya tambahkan anak pintar, biaya terjangkau dan berkualitas. Jadi belum tentu bimbel itu pandangan orang pasti mahal, pasti harus mengeluarkan banyak uang. Nah di sini coba saya berikan kalimat itu sebagai brandingnya di situ. Lalu di situ ada juga kualifikasi pengajar S2 dan S1 itu saya berikan untuk membuat mungkin kelebihan ya. Oh ya, berarti kalau bimbel-bimbel yang ada tuh biasanya ya hanya yang ngajar itu ya mahasiswa S1, belum S1 atau ada juga yang anak SMA, ada S1. Nah, kelebihannya apa? Kalau di bimbel saya walaupun murah, rumahan, tapi berkualitas karena dari pengajarnya juga punya kualitas gitu. Jadi dari banner itu juga penting, dari merchandise tadi juga penting untuk sarana promosi. Lalu ketika financial mapping itu tadi ya, jadi ketika kita mendapatkan income dari hasil usaha kita itu sebenarnya tidak harus 100% kita langsung bagi ke partner kita atau kita bagi untuk diri kita sendiri. Tapi dari 100% itu kita harus bisa mempresentasekan berapa yang untuk bayar listrik, berapa yang untuk bayar kita sebagai pengajar sendiri, berapa yang kita gunakan untuk sarana prasarana, misalnya saya mau menambah meja, menambah kursi, papan tulis dan sebagainya. Nah, di sini perbedaannya adalah reward siswa tadi. Karena kita bilang Gen-Z, berarti itu adalah rewarding. Berarti siswa itu butuh reward. Lalu untuk dana sosial itu juga kita harus anggarkan Bapak Ibu. Jadi kita memang tujuan awal kita mendirikan usaha kita itu apa? Apakah seluruhnya memang komersil atau sosial atau setengah semi komersil? Nah, itu juga harus dipertimbangkan kembali. Jadi untuk promosi dan lain-lain itu juga harus kita anggarkan. Ini khususnya dari program kegiatan dari bimbel rumahan saya, Bapak Ibu. Jadi biar kegiatan tadi ya kita harus unik. Bagaimana cara kita branding? Bimbel itu sebenarnya ya kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi kita juga mengangkat karakter di situ. Bagaimana ya? Di sini saya menyiapkan untuk persiapan ujian. Jadi waktu itu kan banyak ujian nasional yang memang menjadi momok untuk para siswa. Nah, di situ saya buat bagaimana sih persiapan ujian, baik ujian sekolah, ujian nasional yang menyenangkan gitu. Tidak hanya memberikan rumus-rumus singkat
tapi setelah selesai udah lupa semua. Tapi bagaimana rumus-rumus itu bisa kita implementasikan, bisa kita ajarkan kepada mereka itu dengan cara yang baik. Lalu reward akhir tahun, jadi di bimbel saya itu, di usaha saya selalu menyisihkan yang saya dapatkan itu untuk reward mereka. Jadi saya tidak pandang bulu Bapak Ibu. Ini kan sebagai kalau kita bicara kita mungkin nilai sodako kita dapat, dan selain itu juga sebagai sarana kita promosi dan branding kita itu unik. Nah, promosinya bagaimana? Itu semua sama rata. Jadi misalnya ada 60 siswa, saya berikan mereka reward semua. Reward itu saya berikan di akhir tahun pelajaran. Jadi bukan di pergantian semester, tapi di akhir tahun pelajaran. Itu semua saya berikan tanpa pandang bulu. Tapi ada pengecualian bagi yang mendapatkan peringkat bagus, itu nanti reward-nya lebih banyak. Begitu. Tapi semua akan mendapatkan reward. Nah, lalu dine and sharing ini adalah ya kita makan-makan malam sebentar gitu, ya ala kadarnya dan sharing. Jadi yang kita sentuh itu, yang kita touching secara emosional itu bukan hanya siswanya, tapi harus orang tuanya juga. Karena siswa itu tidak ikut bimbel, tidak bisa bayar bimbel kalau belum dapat dukungan dari orang tua. Bagaimana kita harus bisa meyakinkan orang tua wali terhadap apa yang kita punya, jasa yang kita berikan gitu. Jadi sharing session itu sangat penting sekali. Kan ada ya kalau misalnya kita diberikan kritik, diberikan saran, kita harusnya terbuka karena itu juga kita menganggap mereka bukan sebagai ATM berjalan. Itu yang harus pola itu yang harus mindset itu yang harus diterapkan kepada kita. Tapi kita menganggap mereka sebagai keluarga. Jadi akan lebih enak nanti ketika ada ini kok misalnya anak saya sudah mengikuti bimbingan di sini, tapi kok ternyata hasilnya di sekolah bla 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 bla. Nah, ketika kita sudah melakukan pendekatan secara emosional dengan siswanya, dengan orang tuanya dengan baik, maka nanti penyampaian itu akan lebih enak diterima di hati. Jadi bukan dengan kata-kata yang kan banyak ya Bapak Ibu, kalau kita membuka bimbel itu kelemahannya itu kadang seperti itu. Kalau nilainya siswanya nilai putra-putrinya di sekolah setelah ikut bimbel kita tetap jelek, itu yang akan di note adalah perilaku kita atau hasil kerja kita. Padahal mungkin di sekolah lingkungannya kurang mendukung atau dia perilakunya di sekolah bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya banyak faktor. Nah, lalu buka bersama di sini Bapak Ibu, saya memang jadi ketika tadi saya bilang ini adalah mungkin socialpreneur ya. Semi komersil, apa yang saya dapatkan di situ memang tidak 100%. Ya, memang ada suara lain ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dikondisikan dahulu. Baik. Jadi kalau dibuka bersama itu penting sekali Bapak Ibu. Di lain sisi kita bisa berdoa bersama untuk kemajuan usaha kita. Yang di lain sisi kita bisa branding uniknya bimbel di kita apa. Lalu adalah promosi. Itu juga bisa sebagai sarana promosi. Jadi satu kegiatan itu fungsinya banyak gitu. Next, selanjutnya ini masih ada jalan sehat itu untuk setelah akhir tahun tadi sebelum pembagian reward tadi yang saya sampaikan itu biasanya kita melakukan aktivitas bersama. Jadi agar emosional kita dekat, kita bisa punya ikatan emosional dengan siswa. Jadi bukan menganggap mereka sebagai ATM berjalan kita atau gap antara pengajar dan siswa. Kita hanya ketemu ketika bimbel, setelah itu kita nggak ada lagi komunikasi. Nah, itu yang saya kurang-kurangi gitu. Lalu sosial, jadi tadi kan di awal ada dana, kalau kita dapat financial mapping tadi ya, kita dapat pemasukan itu, kita tidak seluruhnya kita berikan untuk kebutuhan kita sendiri sebagai pengajar, tapi ada juga untuk sosial, ketika ada siswa sakit, ada orang tuanya meninggal misalnya, atau pengajar lain yang sakit, nah kita bisa alokasikan dari situ. Lalu selanjutnya rekreasi itu penting sekali, jadi kita memang kadang tadi ya, tipe Gen Z tadi suka di luar ruangan. Kita
juga adakan event rekreasi bersama. Lalu jangan lupa alumni gathering, Bapak Ibu sekalian, alumni itu berperan penting sekali. Jadi kita bisa ceritakan alumni kita yang sudah bimbel di kita itu sudah diterima di universitas-universitas ini, di SMP ini, di SMA ini, di sekolah-sekolah ini, sudah bekerja di sini. Itu penting sekali. Nah, untuk meyakinkan para adik-adik kelasnya yang join ke bimbel kita, bimbel rumahan kita, bagaimana? Ya dengan alumni gathering, dengan ketemu bareng sama mereka di event-event tertentu. Makanya kalau misalnya sudah dianggap mereka sudah alumni, jangan dilepas begitu saja Bapak Ibu, karena secara tidak langsung mereka adalah media promosi kita, media branding kita, gitu. Baik, saya rasa untuk materi dari saya, sharing session dari saya cukup sekian Bapak Ibu terkait dengan praktek usaha bimbel rumahan untuk Gen Z. Semoga ada manfaatnya dan mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti jejak rekam beliau. Baik, monggo nanti untuk pemateri yang lainnya nanti mengingat waktu untuk selanjutnya.